Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan judul yang bernama Dalam Imperialisme Media. Dalam media massa, yaitu mencakup berbagai elemen terhadap komunikasi massa itu tersendiri. Kalau di dalam Facebook, kita cenderung memiliki yang namanya pengikut, dan juga itu berupa IG, Twitter, TikTok, dan lainnya. Apabila kita melihat struktur itu, maka kita akan membuat suatu perubahan yang jauh lebih baik ke depannya. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa wajib mengetahui pola-pola yang ada di dalam imperialisme media. Kalau kita tidak mengetahui dengan baik dan secara efektif, maka kita akan dianggap sebagai mahasiswa atau seseorang yang dianggap gagal. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dasar-dasar yang ada di suatu media. Apalagi kalau kita lihat media sekarang ini banyak menyebarkan berita hoax. Untuk itu kita harus berhati-hati terhadap berita yang disampaikan, harus pandai memilah yang mana hoax dan fakta. Sebabnya hoax dan fakta itu sangat banyak tersebar di media sosial. Apalagi hoax. Hoax menyebarkan berita itu dianggap akan merusak suatu pola yang namanya media sosial itu sendiri. Apabila seseorang menyebarkan berita hoax, berarti mereka menggunakan media sosial itu secara negatif. Kalau kita lihat, imperialisme media ini cenderung mengarah pada suatu kebudayaan yang berbeda. Apabila kita menyebarkan suatu imperialisme media yang hoax, kita akan dibuat kecil oleh masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat itu mengetahui, maka kita wajib mengetahui dasar-dasar dari media massa. Apalagi imperialisme sekarang ini kan banyak kebudayaan dan paham itu berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai, sebab kita Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang berbeda yang sangat banyak. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa wajib mematuhi aturan dan kode etik yang terdapat pada media sosial. Dalam pluralisme media itu sendiri, kita cenderung belajar bagaimana menghargai perasaan orang, pendapat orang, dan saling mentoleransi antara satu dengan yang lain. Kalau itu tidak terjadi pada dalam diri kita, maka kita akan terjerumus ataupun kita akan dijudge menjadi dibilang orang yang gagal sebagai yang memiliki komunikasi massa, yang memiliki komunikasi yang efektif dengan baik dan dianggap gagal. Oleh karena itu, kita wajib memaparkan alasan kita menyebarkan berita hoax atau fakta. Kita harus cenderung menyebarkan berita-berita yang bersifat fakta dan tidak hoax. Apabila itu dilakukan secara terus-menerus, atau berita fakta itu disebarkan secara terus-menerus, itu akan menjadi suatu elemen atau rentetan yang akan membuat kita jauh maju dan berkembang pesat dan mengalahkan suatu negara-negara kecil yang berada di Afrika dan sebagainya. Kita sebagai negara Indonesia harus mematuhi aturan dan tahu cara menggunakan media massa dengan baik dan benar. Apalagi kalau kita lihat seperti pemerintah sekarang sudah mengimbau untuk selalu berjaga-jaga apabila menerima berita hoax, dan pemerintah menyarankan langsung untuk mengeblok suatu konten yang negatif ataupun berita-berita yang disebarkan, karena itu membuat kita akan jauh
cenderung bersifat negatif terus. Untuk itu sekian dan terima kasih.